Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Siti Hanum dari D3 Rekam Medis semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu visi saya dan apa itu misi saya. Jadi visi saya itu tujuannya adalah jadi setelah saya lulus kuliah, dan itu kan pasti kan ada perjuangan kan. Nah, perjuangan itu ya untuk bisa mencapai IPK yang tinggi maksimal ya 3, sekian lah gitu. Kalau misalkan dapat 4 ya alhamdulillah. Tapi setelah itu harus kan ada perjuangan kan, kayak harus memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan IPK tersebut. Jadi gimana sih caranya ya? Dengan cara mengerjakan tugas dengan tepat, terus habis itu aktif dalam pembelajaran kelas, terus yang ketiga akhlaknya, terus yang keempat jangan lupa untuk ibadah. Itu tuh jangan ditinggal, apalagi kayak untuk salat 5 waktu, terus baca Quran tuh kalau bisa jangan ditinggal. Terus setelah itu kelima, jangan lupa minta doa restu orang tua. Itu tuh manjur banget guys. Jadi tuh biar kita tuh lancar untuk mengatasi masalah semuanya, kayak tugas terus atau apapun masalah yang ada di kuliah. Terus juga setelah lulus saya juga visi saya mencari pekerjaan, terus kerja dulu, terus pas setelah kerja saya dan mendapatkan, maksudnya sebelum masuk kerja kan pasti kayak di interview dulu kan. Terus habis itu saya tuh pengen banget emang udah janji sih, setelah kerja terus saya mendapatkan gaji, saya bakalan, terus duitnya kan kayak ditabung gitu. Nah, duitnya itu saya akan sisihkan, dialokasikan untuk abang saya, yaitu untuk duitnya itu buat dia lanjut lagi ke S1. Terus abis itu udah sih, nanti setelah dia udah lulus ke S1, saya akan insya Allah kalau misalnya ada rezeki lebih, saya akan lanjutin lagi untuk ke jenjang S1. Jadi untuk misi saya, tujuan kedepannya adalah yang paling sederhana tapi menurut saya itu kayak sulit banget ya. Jadi kan saya kan udah mulai ada UMKM kan. Jadi saya itu ikut UMKM Tari Saman. Kalau misalkan di kuliah itu namanya Reksas di Stikes. Terus abis itu, nah untuk masuk Saman itu menurut saya pasti ada sulit ya. Nggak sulit sih kalau masuk ya. Kalau yang pertama tuh awal-awal tuh pasti diuji gerakannya, karena kan sebelumnya tuh saya juga udah pernah tari saman kan di SMA ya, walaupun cuma sebentar karena COVID. Nah, terus saya pengen ngelanjutin lagi nih, kembangin lagi kompetensi saya, diri saya gitu. Terus untuk kayak lebih maju, terus lebih sibuk pada diri. Terus maksud saya tuh nyari kesibukan tuh biar nggak terlalu banyak pikiran kayak insecure gitu. Saya menghindari itu, makanya saya mencari kesibukan. Nah, terus abis itu, kalau misalkan udah berjalan Saman kan pasti kan kayak bahkan ada lomba kan. Nah, gimana saya agar bisa lolos lolos agar bisa ikut perlombaan itu. Nah, saya jadi harus konsisten, terus harus bisa hafal gerakannya, minimal 1 gerakan, kata kakaknya kemarin ya, minimal 1 gerakan. Jadi tuh sebulan sekali tuh dites gerakan kita gitu. Terus abis itu saya ngambil UMKM Tari Saman karena tujuannya agar bisa bersosialisasi dengan teman-teman, terus mempunyai banyak teman, terus mempunyai relasi, terus biar berkembang aja gitu. Terus abis itu ya doain ya guys, semoga saya bisa masuk
bisa masuk, agar bisa ikut lomba, kalau misalnya lomba-lomba kayak di universitas lain gitu. Karena saya tuh seumur hidup belum pernah ngerasain namanya perlombaan lomba kayak tari saman gitu. Pas di SMA saya tuh nggak kepilih guys, makanya kayak udah capek-capek kan, terus habis itu nggak kepilih. Nah untuk itu saya jadinya tuh kayak ayo bisa harus dikejar gitu. Nah untuk mencapai itu ya yang tadi saya bilang, jangan lupa berdoa, terus hafal gerakan itu paling penting. Terus abis itu jangan lupa minta doa restu orang tua. Terus ya itu aja sih, simple sih, tapi kayak susah untuk bisa mendapatkan, untuk bisa di atas panggung itu tuh kayak kita harus berjuang gitu. Nah jadi misi saya yang kedua adalah yaitu bisa berkomunikasi atau public speaking. Nah jadi kita ambil contohnya satu ya. Nah, kita tuh harus asah kemampuan kita, diri kita itu. Nah, jadi kita ambil sesuatu yang ada di depan kita. Nih, jadi di depan saya ada ini sunscreen, Pixie. Nah, jadi tuh kita tuh kalau misalkan belajar public speaking, kita harus memperbanyak baca, terus habis itu harus bisa mengasah diri kita. Itu jadi nih Pixie. Terus habis itu Sunhill Daily Moisturizer. Nah jadi nih apa ya namanya. Nah cara pakainya nih, jadi kita lihat tuh bentuknya apa sih, terus kegunaannya apa sih, terus abis itu teksturnya kayak gimana gitu. Nah jadi saya contohin satu ya. Nah cara pakai, yang pertama ambil krim secukupnya dan ratakan pada wajah, di leher yang sudah dibersihkan. Yang kedua, gunakan 15 hingga 30 menit dalam jumlah yang cukup sebelum kulit terpapar sinar matahari. Nah, biasanya kan kalau keluar kan kayak panas gitu kan. Jadi kita harus melindungi muka kita itu dengan cara pakai sunscreen. Terus abis itu kalau misalkan keluar juga tubuh kita juga butuh butuh perlindungan, itu dengan cara kita memakai hand body gitu. Nah, pokoknya kalau sunscreen tuh kalau bisa jangan di skip deh, karena bakalan bikin kita kulitnya tuh kayak cepet keriput gitu. Nah, yang ketiga, gunakan secara teratur dengan serangkaian produk Pixie lainnya untuk hasil cerah dan glowing lebih maksimal gitu. Nah, ini ada ininya nih, perhatian hindari produk dari panas dan sinar matahari langsung. Jangan terpapar sinar matahari terlalu lama meski telah memakai tabir surya. Hentikan pemakaian jika terjadi iritasi. Bila terkena mata, basuh dengan air mengalir. Bila terjadi iritasi lebih lanjut, hubungi dokter. Jadi tuh kalau kita kayak memakai memakai kayak kosmetik itu, jadi kita sebelumnya tuh kita harus konsul dulu nih ke dokter apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Nah jadi di sini teksturnya, jadi bentuknya kecil banget ya. Nih bentuknya kecil nih, kemarin saya beli berapa ya, 30-an ribu, 30 ribu apa 35 gitu, saya lupa. Nah teksturnya nih ya, coba. Nah teksturnya ya biasalah kayak gitu, tekstur pada umumnya. Ini coba kita cek di sini ya. Jadi ini nih, kalau untuk yang Pixie yang warna hijau, dia lebih kayak lebih cair gitu, kayak lebih cair, terus gampang wangi. Ya emang wangi sih, gampang di blend guys. Terus abis itu kalau dia tuh nggak ngebuat kayak putih gitu loh. Kalau yang pink itu ngebuat muka kita putih kayak glowing gitu. Kalau ini ada sensasi kayak dingin gitu. Jadi buat kalian yang ingin kayak public speaking, pengen lebih jauh agar bisa public speaking, terus kan kalau misalnya kita ikut organisasi kan kita harus kayak apa sih tujuan kita ikut organisasi ini gitu. Terus
Habis itu misi kita apa sih kalau masuk organisasi ini? Jadi lebih baik dari sekarang kita harus ngelatih diri kita agar bisa public speaking atau cara komunikasi dengan baik gitu. Ya dengan cara hal yang sederhana, yaitu ini, kita harus kayak ngelihat yang ada di depan kita barang gitu, kayak oh ini bentuknya ini, terus kegunaannya ini, oh gitu, kayak gitu. Nah pokoknya kayak gitu deh guys. Jadi tanpa mengenal diri, kita akan selalu menuntut hal-hal yang tidak termasuk akal kepada orang lain. Kita juga jadi pribadi yang tidak stabil, selalu butuh validasi, tidak punya arah, terus abis itu miskin visi dan misi, terus membuat hidup kita semakin berantakan. Jadi kenali diri, hidup akan lebih berarti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.